Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chatri Praptinari dari Universitas Logarjo, Semarang. Telemedicine di era digital teknologi dan perawatan pasien. Hadirin yang saya hormati, bayangkan seorang ibu di pelosok desa, malam itu sunyi, sinyal naik turun, serta hanya ada panggilan video yang terputus-putus. Dia berharap adanya tatapan mata yang dapat menenangkannya, senyuman yang dapat memberikan kekuatan, serta sentuhan tangan yang membuatnya merasa aman. Inilah wajah baru layanan kesehatan di era digital teknologi, telemedicine. Telemedicine atau telehealth sederhananya adalah pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan perangkat elektronik. Telemedicine lahir karena adanya kebutuhan akses yang lebih cepat, biaya pengeluaran yang lebih ringan, serta ruang tunggu yang berpindah dari ruang tunggu ke ruang keluarga. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi beberapa pasien, terutama yang jarak dan waktu menjadi sebuah penghalang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sudaryanto menyatakan bahwa telemedicine dan telenursing dapat meningkatkan pemantauan pasien jarak jauh serta membantu staf medis dalam meningkatkan proses diagnosis. Namun, teknologi selalu hadir dalam dua sisi. Di balik kemudahan, terdapat keterbatasan yang tidak kecil, seperti koneksi internet yang rapuh, hasil pemeriksaan fisik yang tidak maksimal, serta resiko keamanan data pasien yang menjadi masalah serius. Lebih dari itu, ada hal yang jauh lebih penting, yaitu rasa. Selama ini kita mengenal istilah bedside manner, di mana kita harus menghadirkan empati pada saat kita berhadapan langsung dengan pasien. Namun kini kita ditantang untuk menghadirkan website manner, yakni empati yang harus dilakukan di balik layar. Tatapan mata yang harus menggantikan kontak mata, intonasi suara yang harus menggantikan sentuhan, serta jeda hening untuk menggantikan genggaman tangan. Tanpa adanya hal tersebut, komunikasi akan terkesan dingin, kaku, serta tidak ramah bagi beberapa orang. Di lapangan, hal ini tentu juga dirasakan oleh tenaga kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Andriani dan Nisa pada tahun 2024 di Jawa Tengah menemukan bahwa hanya sebagian kecil tenaga kesehatan yang menggunakan telemedicine dalam tindakan keperawatannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan fasilitas dan juga keahlian teknis. Lantas, apakah hal ini perlu ditolak? Tentu saja tidak. Justru menjadi tantangan bagi setiap kita, mampukah kita menjadikannya sebagai jembatan untuk menghubungkan dan bukan sebagai tembok yang menghalangi. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pelatihan empati digital atau website manner yang harus diperkuat. Hal sesederhana menatap kamera, memberikan rangkuman singkat di akhir sesi, menggunakan bahasa yang hangat, serta memberi jeda untuk pasien dapat bertanya, dapat mengembalikan rasa manusiawi saat berinteraksi di dalam jaringan. Kedua, akses dan literasi digital harus diratakan. Infrastruktur internet yang memadai bukanlah sebagai kenyamanan, namun sebagai kebutuhan dasar. Contohnya, klinik dan puskesmas dapat menyediakan konsultasi online yang terpadu kepada warga masyarakat yang tidak memiliki perangkat elektronik, dan juga dapat memberikan edukasi sederhana bagaimana cara mengirim data medis. Ketiga, peran perawat sebagai advokat pasien harus diperkuat. Perawat dapat menjadi penerjemah dari data menjadi makna kepada pasien, sehingga pasien tidak hanya mengetahui tentang angka, tapi mereka mengerti arti angka tersebut di kehidupan mereka sehari-hari. Saudara sekalian, perlu kita ketahui, era digital memang telah mengubah cara kita bekerja, tapi jangan sampai ia mengubah cara kita merasa. Pasien bukan lagi deretan data yang ada di layar, melainkan manusia dengan berbagai rasa, harap, serta derita yang harus didengarkan. Izinkan saya menutup dengan sebuah ajakan. Mari kita nyalakan empati di balik setiap layar. Mari kita ratakan setiap akses di pelosok negeri. Dan mari kita teguhkan peran perawat sebagai penjaga kemanusiaan di tengah derasnya era digital. Dengan begitu,
Telemedicine tidak hanya memindahkan layanan, tetapi juga memindahkan harapan. Teknologi jadi jembatan, empati jadi tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.